Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan detik malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan, masih memberikan kepada kita hidayah serta taufiknya. Dan kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan dan curahkan kepada kita semua. Akan tetapi jamaah, seringkali jika salah seorang di antara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dari kita pasti akan diuji oleh Allah. Karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Seringkali jika salah seorang di antara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian apapun, seringkali dia hanya fokus terhadap ujiannya saja, terhadap apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala sedang dipersempit, sedang diambil oleh Allah Azza wa Jalla nikmatnya. Ia tidak melihat, ia tidak menyadari, melalaikan bahkan atau melupakan masih banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita. Maka rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla bukan hanya saja tatkala kita diberi kebaikan oleh Allah, bukan. Akan tapi juga tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita bersabar, kita juga bersyukur kepada Allah, masih banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang istiqamah menjalankan agama Islam ini sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tak lupa kita juga mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada jamaah, kepada teman-teman yang telah menyelenggarakan kajian-kajian seperti ini. Bahwasannya mereka adalah mafatihul khair. Mereka adalah pintu pembuka pintu-pintu kebaikan, sehingga orang lain dapat mendapatkan kebaikan itu. Maka orang-orang yang menjadi kunci atau pembuka pintu kebaikan, dianya sendiri mendapatkan kebaikan, dan ditambah ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia menjadi sebab, menjadi wasilah orang lain melakukan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Ushulul Iman fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah. Itu pokok-pokok keimanan berdasarkan cahaya Al-Quran dan cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan kita sampai pada bab lubsul halaqati wal khayti wa nahwiha, yaitu pandangan Islam terhadap memakai cincin atau memakai sesuatu yang terbuat dari benang atau yang lainnya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita tahu bahwasannya arti ibadah atau makna ibadah
bukan hanya saja yang sifatnya zahir saja, bukan. Ibadah itu bisa dilakukan oleh anggota badan, juga bisa dilakukan oleh lisan, dan juga bisa dilakukan oleh hati, yang kita kenal dengan keyakinan atau amalan hati. Semua ibadah ini yang baik yang kaitannya dengan lisan, atau kaitannya dengan amalan hati, atau kaitannya dengan amalan anggota badan, semuanya harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, aku beribadah kepada Allah, salatku hanya untuk Allah, sujudku, ruku'ku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ada keyakinan yang salah di dalam hatinya, maka tauhidnya belum sempurna, keimanannya belum sempurna, karena ia belum menyempurnakan amalan hati, yang mana amalan hati ini juga hanya dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas tentang pandangan Islam terhadap memakai cincin atau sesuatu yang dikalungkan dan memiliki niatan atau keyakinan tersendiri. Baik. Di sini dikatakan al-halaqatu qit'atun mustadiratun min hadidin aw dhahabin aw fiddah. Al-halaqah, sesuatu yang bentuknya itu bulat. Yang bentuknya itu bulat. Baik terbuat dari besi, atau dari emas, atau dari perak, atau min nuhas, atau dari tembaga, atau yang lainnya. Wal khayt, al-khayt artinya adalah benang. Artinya adalah benang. Kita tahu semua apa itu benang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dahulu orang-orang Arab pada zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka kerap menggantungkan benda-benda dalam rangka menolak bala atau mengangkat bala yang telah terjadi. Menolak bala sebelum terjadi atau mengangkat bala setelah terjadi. Ini adalah salah satu amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Salah satunya apa? Salah satunya adalah menggantungkan benda-benda dan memiliki keyakinan tersendiri terhadap benda tersebut. Kalau menggantungkan saja, memakai cincin atau yang lainnya, baik untuk laki-laki atau perempuan, kalau perempuan kalung misalnya, atau gelang atau yang sejenisnya, tidak ada keyakinan apapun di sana, maka ini sah-sah saja, diperbolehkan oleh Islam. Yang jadi masalah jamaah azani Allah wa iyyakum, apabila seseorang memakai sesuatu atau meletakkan atau menggantungkan sesuatu dan ia memiliki keyakinan tersendiri. Keyakinannya apa? Tadi menolak bala sebelum terjadi atau mengangkat keburukan setelah terjadi. Maka yang dilarang oleh Islam, jamaah azani Allah wa iyyakum, adalah memakai sesuatu atau menggantungkan sesuatu dan memiliki keyakinan tersendiri terhadap sesuatu tersebut. Baik. Contohnya, orang menggantungkan sesuatu di rumahnya atau di mobilnya. Atau misalnya orang memakai cincin, memakai kalung, memakai gelang. Dan ini banyak sekali jamaahnya. Ini banyak sekali. Orang-orang memakai cincin atau memiliki benda di rumahnya, kemudian diletakkan di satu tempat dan diyakini bahwasannya benda ini adalah benda yang keramat. Yang keramat. Salah satu yang diyakini oleh saudara kita kaum muslimin atau sebagian saudara kita kaum muslimin, bahwasannya benda ini dapat mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak sekali. Contohnya saja, banyak orang yang menyimpan keris misalnya.
Tidak masalah, silahkan menyimpan keris. Untuk pajangan, untuk hiasan di rumah silahkan, nggak masalah. Yang masalah apa? Yang masalah kalau diyakini dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Baik diyakini menjadi sebab datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kalau dia hanya meyakini ini sebagai wasilah atau sebab. Yang lebih fatal lagi, jamaah azani Allah wa iyyakum, jika diyakini bahwasannya benda-benda ini semata-mata yang mendatangkan rizki, semata-mata yang menolak bala, semata-mata dengan sendirinya dia yang mengangkat keburukan atau bala dari seseorang. Ini lebih fatal lagi yang nanti kita akan jelaskan. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, di mana Allah Azza wa Jalla membatalkan keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Dan ini termasuk amalan hati, jamaah. Dan ini termasuk amalan hati yang kita tidak boleh mempersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Kalau sudah meyakini Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan yang mengatur, sang pemilik alam semesta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur kebaikan dan keburukan. Kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beberapa hal sebagai sebab terjadinya sesuatu, maka itu harus ada syarat-syaratnya. Baik sebab ini Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, atau disabdakan oleh Nabi SAW, atau dengan pengalaman orang-orang yang berpengalaman. Nanti kita jelaskan. Contohnya seperti obat misalnya. Nggak masalah. Ya, tidak masalah kita menjadikan obat sebagai sebab kesembuhan seseorang. Hanya saja tidak diyakini bahwasannya obat ini yang menyembuhkan. Tapi kita boleh meyakini obat ini menjadi sebab kesembuhan si fulan. Ini boleh. Dan ini sesuai dengan pengalaman orang-orang yang berpengalaman. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih." Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperhatikan benda-benda ini. Untuk memperhatikan benda-benda ini yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin menjadi sebab atau bahkan benda-benda ini yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah Azza wa Jalla? Jika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka, yaitu sesembahan-sesembahan itu, mampu menghilangkan bencana itu? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menguji kita, menurunkan bala, apakah benda-benda ini, jamaah, mampu menolak apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kemudian Allah mengatakan, "Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih." Atau jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka, yaitu siapa? Sesembahan-sesembahan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakannya sebagai apa, jemaah? Sebagai sesembahan-sesembahan. Orang mungkin tidak akan mengaku dia. Kalau kita katakan kepadanya, kamu telah menyembah kepada selain Allah, dia tidak akan mengatakan, aku menyembah kepada selain Allah dengan memakai benda-benda ini. Atau mengkalungkan benda-benda ini, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yang demikian telah menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia meyakini
ada selain Allah yang mengatur kebaikan dan yang mengatur keburukan. Maka barang siapa yang memiliki keyakinan seperti ini jamaah azanillahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya mereka telah menjadikan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Dan jika Allah berkehendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Qul hasbiyallah, katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal dan berserah diri. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal, dua kriteria sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasannya benda-benda ini yang diyakini dengan keyakinan-keyakinan tertentu, mereka tidak memiliki hak. Tidak memiliki hak dalam rangka menciptakan sesuatu atau dalam rangka memberikan rizki. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan dari mereka pengaturan terhadap apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh memperhatikan ini jemaah. Kalau seandainya salah seorang di antara kita memiliki cincin, ya, atau kita melihat teman kita memakai cincin dan meyakini dengan keyakinan tertentu, kita katakan kepadanya, "Wahai saudaraku, cincin ini kalau misalnya saya ambil kemudian saya buang, saya ambil kemudian saya pukul cincin ini, apakah cincin ini bisa menolak?" Jawabannya tidak. Dia tidak bisa menolak terhadap madarat yang akan terjadi pada dirinya. Bagaimana mungkin cincin ini dapat menolak madarat dari orang yang memakainya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Ini yang pertama, yang menunjukkan betapa lemahnya sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa lemahnya benda-benda yang diyakini dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat 38. Yang kedua, annal alihata la tattasifu bil kamal. Bahwasannya yang diyakini oleh sebagian saudara kita kaum muslimin, yang diyakini keramat, jimat atau yang lainnya, mereka tidak memiliki sifat kesempurnaan. Benda-benda yang diyakini ini, yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai sesembahan selain Allah, tidak memiliki sifat sempurna. Dari mana kita ambil jemaah? Faidah ini dari mana kita ambil? Tidak memiliki sifat sempurna. Dari mana kita ambil? Kita ambil dari ayat Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak menurunkan kepadaku bencana atau menurunkan kepadaku rahmat, apakah mereka dapat mencegah bala, bencana atau rahmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan kepadaku? Jawabannya tidak. Maka yang tidak bisa mencegah bencana atau rahmat, kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, maka dia adalah benda-benda atau sesembahan-sesembahan yang tidak memiliki sifat sempurna. Penuh dengan kekurangan, subhanallahil azim. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Zat yang maha menolong, zat yang maha melindungi. Berbeda dengan benda-benda ini. Qul hasbiyallah, katakanlah, cukup Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindungku. Cukup hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindungku. Pelindung dari apa jamaah? Dari keburukan-keburukan yang akan terjadi. Cukup hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolongku
Penolong apa jamaah? Penolong agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat keburukan dari kita. Segera menyelesaikan ujian atau musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu. Bukan benda-benda yang diyakini. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, ya. Hanya kepadanya lah orang-orang itu bertawakal dan berserah diri. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di sini disebutkan hadis dari jalan sahabat yang mulia Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan bahwasannya ada salah seorang laki-laki, atau bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki yang di tangannya itu ada cincin yang terbuat dari tembaga. Ya, di dalam hadis ini Imran ibn Husain menceritakan bahwasannya Nabi melihat laki-laki, gitu ya. Tapi di dalam riwayat yang lain, ya, di dalam riwayat yang lain bahwasannya laki-laki ini adalah Imran itu sendiri. Imran itu sendiri sahabat yang mulia. Faqala ma hadhihi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dipakai oleh laki-laki ini, di dalam riwayat yang lain Imran itu sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ini? Apa benda ini yang kamu pakai?" Kata beliau radhiyallahu anhu, minal wahinah. Minal wahinah. Benda ini aku dapatkan dari Wahinah ya Rasulullah. Ya, nama daerah. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inzi'ha. Lepaslah. Bukan hanya lepas, cabutlah dengan keras. Inzi'ha itu berbeda dengan ikhla. Di dalam bahasa Arab, ya, melepas itu bahasa Arabnya ikhla, melepas. Tapi kalau inzi' artinya adalah mencabut dengan keras. Mencabut dengan keras kemudian dibuang sejauh-jauhnya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata inzi'ha. Ya, lepaslah dengan kuat, cabutlah dengan kuat. Fa innaha la taziduka illa wahna, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Sungguh, ya, benda ini tidaklah menambahkan bagimu kecuali kesengsaraan. Tidak tenang hati orang kalau memakai sesuatu dan diyakini dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Gak mungkin dia tenang. Tidak mungkin dia tenang. Kalau orang jamaah biasa memakai cincin yang diyakini, ya, cincin ini adalah cincin keramat. Atau yang biasa kita kenal bahwasannya cincin ini ada khodamnya. Apa itu khodam? Pembantu. Paham? Pembantu. Bahasa halus dari jin. Ya akhi, subhanallah, jin ini makhluk. Makhluk itu diciptakan. Marbub. Marbub itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mintanya kepada yang menciptakan? Kenapa tidak memintanya kepada zat yang telah mengatur semua ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sebuah riwayat di dalam tafsirnya, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala ingin dilempar ke dalam api, didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kata malaikat Jibril, "Wahai Ibrahim, apa yang kamu butuhkan dariku?" Apa jawaban orang yang saleh ini jemaah? Apa jawaban orang yang tauhidnya sempurna, yang ia tahu benar tentang Allah Subhanahu wa taala, tahu dia siapa Tuhannya, dia tahu siapa Rabbul Alamin. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Amma ilaika fala.
Adapun kepadamu hai Jibril, maka aku tidak membutuhkanmu. Allahu Akbar. Ini malaikat Jibril jamaah. Malaikat yang kedudukannya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat Jibril ingin menghancurkan Raja Namrud beserta orang-orang yang ingin mencelakakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, tak butuh waktu lama. Tak butuh usaha yang besar atau kekuatan yang besar, tak butuh malaikat Jibril. Bagaimana malaikat Jibril alaihissalam tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan negeri Sodom. Itu negerinya orang-orang yang mencintai sesama jenis. Malaikat Jibril alaihissalam mengangkat negeri Sodom hanya dengan ujung sayapnya saja. Satu negeri itu diangkat oleh malaikat Jibril bukan dengan satu sayap, bukan. Bukan dengan setengah. Bukan dengan seperempat sayapnya, bukan. Akan tapi hanya dengan ujungnya saja. Diangkat itu negeri. Allahu Akbar. Dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu-satunya malaikat yang Allah Subhanahu wa taala dengan rinci mensifatinya. Dzi quwwatin. Beliau adalah malaikat yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Akan tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, adapun kepadamu maka aku tidak membutuhkanmu hai Jibril. Karena engkau adalah makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ilallahi fabala. Adapun kepada Allah maka pasti aku membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala dilemparkan, Nabi Allah Ibrahim membaca doa apa jemaah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan penolong. Sebuah ucapan yang tidak hanya diucapkan oleh lisan. Seringkali kita kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ujian kita tak seberapa daripada ujian-ujian yang sudah dijalani oleh para nabi dan rasul. Seringkali kita kalau ditimpa musibah, kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Akan tapi tak kunjung datang pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bertanya, mana pertolongan Allah? Mana bantuan dari Allah? Aku sudah berulang kali mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jamaah yang ditanya itu bukan Allah. Yang ditanya itu siapa? Ini kita sendiri ditanya. Kita menanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah ucapan zikir yang kita ucapkan ini juga diucapkan oleh hati? Sehingga hati kita ini kosong. Tidak ada siapa-siapa kecuali Rabbul Alamin. Sudahkah kita lakukan ini? Kemudian karena zikir ini diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ikhlas, maka di saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Dan Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin. Sebagaimana Allah itu Tuhannya air, Allah juga Tuhannya api. Ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam, atau di antara faidah di dalam hadis yang dibawakan oleh Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menanyakan terlebih dahulu, meng-cross check. Ya, di cross check sama Nabi, bertanya dulu. Tidak langsung menjudge. Tidak langsung marah. Tapi Nabi tanya, apa yang ada di tanganmu itu? Apa yang kamu pakai? Ini adalah salah satu adab dan akhlak yang dimiliki oleh Nabi SAW. Tidak langsung dimarahi sahabat ini. Akan tapi ditanya, apa ini? Dia mengatakan minal wahinah. Aku dapati benda ini dari daerah Wahinah ya Rasulullah, inzi'ha, lepaslah dengan kuat. Ya, ini menunjukkan betapa hinanya keyakinan ini jamaah. Betapa hinanya keyakinan ini.
betapa salah kaprahnya keyakinan ini. Baik, fa innaha la taziduka illa wahna. Ketahuilah bahwasanya benda ini tidak menambahkan, tidak memberikan kepadamu kecuali kesengsaraan, kecuali rasa tidak tenang. Orang yang biasa memakai jimat, sekalinya dia keluar, dia lupa jimatnya tidak dibawa, hatinya tidak akan tenang. Betul jemaah? Hatinya tidak akan tenang, subhanallahil-azim. Padahal jimat, ya, atau yang ada di dalamnya yang disebut dengan khodam jin atau syaitan, dia adalah makhluk yang diciptakan. Yang diciptakan, maka sebelumnya tidak ada. Kemudian diadakan oleh Sang Pencipta. Dia adakan, dia tidak ada tadinya. Dia membutuhkan sosok Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakannya. Maka yang membutuhkan tidak layak untuk dibutuhkan, jemaah. Yang membutuhkan tidak layak untuk dibutuhkan. Allahu Akbar. Baik. Kata Nabi SAW, imbidha atau umbudha. Buanglah dia. Innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Sungguh, kalau seandainya kamu mati, sedangkan benda ini masih ada pada dirimu, maka kamu tidak akan sukses. Maka kamu tidak akan senang selama-lamanya. Karena apa jemaah? Karena dia wafat atau mati dalam keadaan syirik. Allahumma musta'an. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Baik. Dan ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang wafat sedangkan dia belum bertaubat dari dosa syiriknya, maka dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian sebuah hadis dari jalan sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau melihat seorang laki-laki di tangannya ada sebuah ikatan, baik itu gelang atau yang lain. Baik itu gelang atau yang lain, minal huma. Diyakini bahwasannya gelang ini dapat menyembuhkan dari penyakit demam. Menyembuhkan dari penyakit demam. Faqata'ahu. Maka Hudzaifah mengambil tangannya, ya, atau mendekat kepadanya dan dipotong, ya, ikatan yang ada di tangannya ini. Kemudian beliau radhiyallahu anhu membaca firman Allah azza wa jalla, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sungguh kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka menyekutukan Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan bahwasannya memakai hal-hal yang seperti ini yang kita kenal dengan jimat. Dan yang namanya jimat bukan hanya dipakai oleh orang, bukan. Akan tapi ada jimat-jimat yang memang diletakkan atau digantungkan di rumah atau di warung misalnya, atau yang lain. Semuanya ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dari penjelasan di atas jamaah azanillahu wa iyyakum menjelaskan bahwasannya memakai jimat apapun bentuknya, baik itu terbuat dari emas, terbuat dari besi, perak, tembaga, atau terbuat dari batu-batu yang indah, atau diambil dari karang-karang laut, jika diyakini dengan keyakinan tertentu, maka hal ini masuk di dalam larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kapan orang yang memakai jimat dikatakan ia telah melakukan syirik besar atau syirik kecil? Baik. Jika dia meyakini bahwasannya benda-benda ini hanya sebatas sebab saja yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk kategori syirik kecil.
masuk kategori syirik kecil. Ya, contohnya, benda ini diyakini keramat misalnya. Benda ini diyakini dapat menolak bala atau menyembuhkan penyakit. Yang mana benda ini tidak dikatakan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penolak bala atau sebagai penyembuh dari penyakit. Maka hal ini masuk kategori syirik kecil. Baik, saya ulangi jemaah. Ini adalah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana rumus ini atau kaidah ini diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang meyakini sesuatu sebagai sebab, sebagai perantara atau wasilah, yang mana sebab ini tidak dikatakan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebab, maka ini syirik kecil. Jelas ya, Bapak Ibu, jelas insya Allah jamaah. Ya, saya ulangi. Barang siapa yang meyakini sesuatu sebagai sebab yang tidak dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, bahwasannya ini sebagai sebab, maka ini masuk kategori syirik kecil. Baik. Akan tapi barang siapa yang meyakini bahwasannya hal-hal seperti ini yang diyakini sebagai keramat atau yang lainnya, jika diyakini bahwasannya hal ini semata-mata yang mendatangkan rezeki, mendatangkan kebaikan atau menolak bala, maka ini masuknya syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Dan kaidah mengatakan jemaah bahwasannya wasilah menuju syirik besar adalah syirik kecil. Wasilah menuju syirik besar adalah syirik kecil. Dan sekarang subhanallah al-azim kaum muslimin tidak mengerti rincian-rincian seperti ini. Tidak mengerti mereka. Dan sebagian dari mereka subhanallah minim ilmu agamanya. Kalau sudah minim, bisa jadi mereka meyakini bahwasannya benda-benda ini yang mendatangkan kebaikan. Mereka bisa jadi meyakini bahwasannya benda-benda ini yang menolak bala atau madarat. Maka yang demikian adalah syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Sebab atau wasilah perantara di dalam agama itu terbagi menjadi dua. Ada perantara atau sebab yang sifatnya syar'i. Sifatnya syar'i ini diambil dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai penyembuh dari berbagai macam penyakit. Maka orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai wasilah, sebagai sebab untuk menyembuhkan penyakitnya, ini diperbolehkan di dalam Islam. Kenapa jamaah? Karena Allah yang mengatakan Al-Quran sebagai penyembuh. Bukan Al-Quran yang menyembuhkan, akan tapi yang hanya sebatas wasilah atau perantara. Contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya yang keluar dari lebah yaitu madu fihi syifa linnas. Terdapat ya penyembuh bagi manusia. Maka barang siapa yang menyembuhkan penyakit dengan minum madu yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meyakininya hanya sebatas wasilah atau perantara, maka ini juga dibolehkan oleh syariat. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Contoh yang lain adalah habbat sauda misalnya, atau minyak zaitun misalnya, atau yang lainnya contohnya air zam-zam misalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan penyembuh bagi penyakit. Maka ini diperbolehkan dengan meyakini bahwasannya yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab atau perantara yang kedua yang hal ini diperbolehkan juga oleh syariat adalah sebab atau perantara yang sudah memang dilakukan atau diteliti oleh orang-orang yang memiliki kompeten. Contohnya seperti dokter misalnya.
atau orang-orang yang sudah memiliki pengalaman. Kalau contohnya kita sekarang adalah obat jemaah. Adalah obat. Obat sakit kepala. Obat sakit perut. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengatakan bahwasanya obat A sebagai obatnya sakit kepala atau obatnya B sebagai obatnya sakit perut. Tidak pernah dikatakan oleh syariat. Akan tetapi yang mengatakan siapa? Orang-orang yang berkompeten, yaitu para dokter. Atau contoh yang lain misalnya, ya, rempah-rempah yang ada sekarang. Rempah ini untuk penyakit ini, rempah ini untuk penyakit ini, yang tidak pernah dikatakan oleh syariat. Akan tetapi terbukti. Siapa yang membuktikan jemaah? Orang-orang yang berpengalaman. Maka yang demikian juga dibolehkan oleh syariat. Yang tidak masuk kategori sebab atau perantara syar'i atau perantara atau sebab yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman, maka ini adalah sebab atau perantara yang diingkari atau dinafikan oleh syariat. Semoga dapat difahami jemaah. Selesai Pak? Selesai insyaallah. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Adapun pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang tabarruk, ngalap berkah. Ini satu pembahasan yang menarik. Ya, ini satu pembahasan yang menarik. Yang banyak kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, ya, terjerumus terhadap perkara ngalap berkah yang diingkari oleh syariat. Baik, insyaallah kita cukupkan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.